Bahar Smith, kamu siapa? Hah? Orasi Habib Bahar pada aksi 266 yang menuntut Al Zaitun tutup dan mengancam akan meratakan Al Zaitun dengan tanah rupanya menuai kontroversi. Sehingga seorang tokoh yang mengklaim dirinya sebagai budayawan itu Mbah Gimbal angkat bicara. Kalau pemerintah tidak membubarkan Al Zaitun, kami Allah kalau mau akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI, datang ke Al Zaitun. Kita datang, kita ratakan Al Zaitun di antara dua-duanya. Siap datang, siap hancurkan Al Zaitun, siap ratakan Al Zaitun. Allah Akbar, Allah Akbar, Indonesia merdeka, merdeka, mencari harga mati, nilai harga mati, Indonesia, hidup keadilan, hidup Islam, Allah Akbar. Salam hormat, salam budaya. Saya Mbah Gimbal, sang putra alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Maya. Dan saya juga seorang dukun. Sekali lagi, saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustaz atau gus-gus yang mengatakan bahwa sesajen syirik. Sebagaimana kita tahu, Mbah Gimbal ini pada tahun lalu juga pernah membuat heboh dunia maya, di mana beliau pernah menantang para habaib dan ulama. Yuk teman-teman, kita saksikan kembali ini cuplikan video pernyataan Mbah Gimbal. Oke, sahabat budaya, sahabat Indonesia, sahabat Mbah Gimbal dimanapun berada. Kali ini saya akan memberi komentar tentang beredarnya video yang juga cukup viral, yaitu seorang yang bernama Panji Gumilang dan Al Zaitunnya. Dan saya juga akan mengomentari tentang demo yang dilakukan oleh ormas Islam yang cukup punya nama FPI, yang dimana di situ ada Bahar Smith yang dengan berapi-api menyerukan orasi yang membangkitkan emosi, yang membangkitkan semangat para pendukungnya. Namun dalam orasi itu mulai ada ancaman, yaitu akan menghancurkan Al Zaitun, akan menghancurkan Al Zaitun. Top markotop. Bahar Smith, kamu siapa? Hah? Kamu itu siapa? Boleh kelompok kamu itu memuji dirimu, kebesaran namamu, tapi ingat ya, ingat, maling kok teriak maling. Maling kok teriak pencuri. Ya, kalau Al Zaitun ya itu memang menurut kalian sesat ya, ini wajar ya. Kenapa? Karena kalian tidak pernah masuk ke dalam Al Zaitun, sehingga berita-berita itu digoreng sedemikian rupa, terutama oleh orang-orang yang sudah tidak suka. Bayangkan, orang yang tidak suka itu
yang semula baik pasti akan menilai dari sisi buruknya. Terutama itu mantan XXX ya, atau yang dipecat, atau yang dikeluarkan, atau yang keluar sendiri dari Al Zaitun. Dan mereka akan menyebarkan fitnahan-fitnahan yang luar biasa. Termasuk yang cukup punya nama sekarang adalah Ken Setiawan, yang menyatakan bahwa Al Zaitun itu bebas seks. Orang ini nggak waras, ya. Dan suruh membuktikan kebenarannya itu, jangan melewat mulutnya dia, tapi coba tanyai kepada santri-santrinya, orang-orang yang diajak itu siapa aja. Ini kan fitnahan. Dan kemudian ada nama pendiri di Al Zaitun, yaitu Imam Supriyanto, atau dikenal di Pondok Al Zaitun itu Mbah Imam. Ini memang pendiri. Tapi pertanyaan saya, kenapa orang ini bisa keluar? Padahal Al Zaitun itu kan tempat yang empuk untuk cari rezeki. Ada apa? Dan sekarang dia populer, bisa diundang di media-media televisi, media-media cetak, elektronik maupun konten-konten. Itu bicaranya Ken sama Mbak Imam ini, wah seolah-olah benar, karena pasti membela diri. Tapi pesan saya sederhana, ini Mbak Imam dan Ken dan yang lain-lain yang ex ya, ex Al Zaitun, sudahkah kamu bercermin atas dosa-dosamu, atas kesalahan-kesalahanmu? Publik memang tidak pernah tahu, keluarga kalian juga tidak pernah tahu. Tapi ketika kalian mengekspos itu, coba bercermin, mengaca. Dalam kaca itu kamu pasti bisa bertanya ke dalam hatimu yang paling dalam, ada apa dan siapa kamu sebenarnya, maka akan terbongkar. Dan saya kembali kepada topik Bahar Smith. Kamu memang orang yang ditakutin di kelompokmu. Tapi Mbak Gimbal seorang dukun, rakyat kecil yang tidak punya pengikut, dan sangat risih mendengar seruanmu seperti itu. Kalau Al Zaitun ya, niat kamu hancurkan, nggak usah kamu yang menghancurkan ya. Kalau kuasa Tuhan terlibat, ya, sekelas Fir'aun, Mesir pun kalau Tuhan punya kehendak, itu akan musnah dengan sendirinya. Tapi bila mana masih ada campur tangan Tuhan, manusia hanya bisanya berkoar-koar seperti kamu. Saya akan menggerakkan massa ini. Kalau berani itu sendiri, demo sendiri ke sana. Nih contohnya, saya nih dari Surabaya ke Al Zaitun sendiri. Saya nggak perlu membawa ormas, nama ormas manapun, membawa lembaga-lembaga manapun. Laki-laki gentleman itu hadapi sendiri, face to face. Nah, itu baru nama gentleman. Nek niate geruduk, cemen, kampungan, preman murahan. Laki-laki itu hadapi sebuah masalah itu sendiri. Itu baru kamu laki-laki. Ya. Dan lagi pula, ini sudah ditangani oleh pemerintah. Tinggal kita lihat gaungnya saja dari pemerintah. Kalau itu memang salah, pasti ditutup. Nah, kenapa saya tadi berteriak maling, berteriak pencuri?
Ya kalian, kelompok kalian ini kan sudah ditutup oleh pemerintah. Ya kan lucu. Apa nggak malu gitu loh? Hah? Cobalah kalian itu mengaca ya. Memang kan sudah disabdakan bahwa Islam akan terpecah-pecah. Nah inilah salah satunya juga. Ini fenomena yang biasa sebenarnya. Kalau Al-Zaitun atau Panjinya itu membahayakan pemerintahan, sudah dari dulu ditutup ya. Tapi kalau kalian masuk ke sana sendiri, melihat apa yang diajarkan di dalam sana, ini mereka ini betul-betul Pancasilais dan juga sangat menjunjung NKRI. Nasabnya aja Bung Karno. Ngefan banget dengan Pak Karno ya. Artinya apa gitu loh, mereka nasionalisme banget. Yang berbahaya di Indonesia ini adalah kelompok-kelompok yang selalu menjelekkan pemerintah, yang menganggap semua yang dilakukan pemerintah salah. Lah kelompok siapa? Kelompok-kelompok Islam yang sembunyi di balik topeng-topeng agamanya. Kelompok-kelompok yang selalu berceramah, tidak bersahabat, yang tidak menyejukkan. Kelompok-kelompok radikal. Ya, yang selalu menentang pemerintah, yang menganggap Pancasila ini tidak benar, pemerintah tidak benar. Inilah kelompok-kelompok sengkuni yang harusnya rakyat Indonesia melawan, berdemo. Siapa mereka? Ya kan kamu masih tahu sendiri siapa mereka. Karena banyak di Indonesia ini kelompok-kelompok sengkuni yang sembunyi di balik topeng agama. Kita harus paham itu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Mbak Gimbal. Saya sebagai penggiat budaya datang ke Al-Zaitun itu hanya ingin membuktikan slogan dari Al-Zaitun, yaitu pusat pendidikan budaya toleransi perdamaian. Tidak mencampuri urusan sesat dan menyesatkan, menuduh ini salah itu salah. Karena kapasitas saya bukan di sana. Apakah Mbak Gimbal pro dengan Al-Zaitun, pro dengan Panji Gumilang? Pro soal apa? Al-Zaitun itu tidak perlu saya bela, Panji tidak perlu saya dukung. Kenapa? Panji Gumilang punya pendukung, Al-Zaitun punya massa. Gak perlu dibela, mereka itu sudah kuat. Dan jangan dikait-kaitkan hubungan saya dengan Panji Gumilang itu seolah-olah saya pro dengan kegiatannya yang kalian sudah gembar-gemborkan, sudah digoreng. Enggak. Kita berteman, baru kenal.